Rizal Jakarta 2021 Bahan 1. Merubah data digital, data analog menjadi sinyal digital 2. Sinyal digital 3. Analog sinyal 4. Mengubah data menjadi sinyal 5. Teknik pengkodean 6. Data digital, sinyal analog. Tujuan pembelajaran informasi analog dan digital dapat dikodekan sebagai sinyal analog atau digital. Menyajikan metode dasar penyandian data digital ke dalam sinyal digital. Menyajikan metode dasar pengkodean data digital menjadi sinyal analog. Menyajikan metode dasar pengkodean data analog menjadi sinyal digital 1. Merubah data digital, data analog menjadi sinyal digital. Encoder adalah mengubah data analog dan sinyal digital menjadi decoder adalah mengubah sinyal digital. Analog menjadi data digital, analog sinyal digital data menjadi digital dan analog sinyal digital sinyal analog data digital sumber data, data digital, data analog, data digital. 1,2, 3,4 analog, suara pembuat enkode sinyal digital decoder data digital sinyal digital dalam komunikasi data. Data ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya melalui media transmisi. Data yang dilewatkan harus dalam bentuk yang dapat diterima media transmisi, yaitu energi elektromagnetik dalam bentuk sinyal. Sinyal adalah energi elektromagnetik yang melewati kabel, saluran transmisi. Sinyal yang melalui saluran transmisi dapat terdiri dari sinyal digital dan sinyal analog. 2. Sinyal digital di bawah ini sinyal adalah digital, sinyal analog di bawah ini adalah contoh sinyal analog data. Baik data digital maupun data analog dapat direpresentasikan oleh sinyal digital. Misalnya, suatu dapat dienkode sebagai suatu tegangan positif dan nol sebagai tidak adanya tegangan. Ada dua bagian penting yang berkaitan dengan transmisi sinyal digital, yaitu bit interval dan bit kecepatan. Interval bit adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan suatu bit. Kecepatan bit adalah jumlah dari bit yang dikirimkan dalam 1 detik, dikenal juga sebagai bit per detik, bps. Unit-unit dari bit rate sebagai berikut. 1 bit per detik bps. Kilobit per detik kbps sama dengan 1000 bit per detik. Megabit per detik bps sama dengan 1 juta bit per detik. bps. Gigabit per detik gbps sama dengan 1 miliar bit per detik. Terabit per detik tbps sama dengan 1 triliun bit per detik. 3. Sinyal analog data ditransmisikan dalam bentuk gelombang yang kontinu. Sinyal sinusoida merupakan bentuk dasar dari sinyal analog. Sinyal ini berubah secara konsisten dan teratur dalam suatu cycle. Sinyal sinusoida memiliki 3 karakteristik, yaitu amplitudo, periode atau frekuensi, dan fase 4. Mengubah data menjadi sinyal. Untuk merubah data yaitu dilakukan dengan pengiriman menggunakan 4 cara, yaitu mengirimkan data digital menggunakan sinyal digital, mengirimkan data digital menggunakan sinyal analog, mengirimkan data analog menggunakan sinyal digital, mengirimkan data analog menggunakan sinyal analog bila data yang akan dikirim dalam bentuk digital, dalam bentuk 0 dan 1. Dan media transmisinya mampu untuk menangani sinyal digital, memiliki bandwidth yang lebar, maka lapisan fisik mampu untuk mengenkode data digital ke sinyal digital untuk pentransmisi. 5. Teknik pengkodean data analog.
Sinyal digital data analog, suara dan video. Teknik paling sederhana adalah PCM data analog. Sinyal analog, data analog memodulasi suatu frekuensi menghasilkan sinyal analog. Teknik dasar adalah AM, FM dan PM. Contoh pengkodean: mengirim data digital, sinyal digital, sinyal analog, mengirim data analog, sinyal digital, sinyal analog. Pengkodean dengan teknik PCM, modulasi kode pulsa, PCM. Jika sebuah sinyal disampel dengan interval yang ENCODER, decoder modulator demolator tetap pada laju lebih tinggi 2 kali sinyal frekuensi, maka sampel tersebut berisi semua informasi dari sinyal asli. Data suara dibatasi di bawah 4000 Hz, memerlukan 8000 sampel per detik. Sampel analog, modulasi amplitudo pulsa. PAM, masing-masing sampel diberi nilai digital. Sistem bit memberikan 16 level sampel, 8 bit memberikan 256 level. Kualitasnya dibandingkan dengan sinyal analog 8000 sampel per detik dari 8 bit menghasilkan 64 kilobit per detik. Modulasi amplitudo. AM mentransmisikan suara dengan mengubah sinyal. Dalam AM, tingkat tegangan atau daya sinyal informasi mengubah amplitudo secara proporsional. Tanpa modulasi, pembawa AM ditransmisikan dengan sendirinya. Lihat GBR 1. Penggunaan AM modulasi amplitudo untuk mengirimkan suara. Metode ini mengubah kekuatan sinyal, amplitudonya untuk mentransmisikan. Penerima AM kemudian mendeteksi variasi amplitudo dalam gelombang radio pada frekuensi tertentu dan memperkuat perubahan pengetahuan tentang sinyal untuk menggerakkan loudspeaker atau earphone. Modulasi frekuensi FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik dari AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutup area yang sama dengan satu pemancar AM. Radio FM membata. Si bandwidth baseband menjadi 15 kHz. PM, modulasi fase. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut fasa dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada cara modulasi ini amplitudo dan frekuensinya tetap, sedang pasanya yang berubah-ubah. Cara modulasi ini yang paling baik tapi juga paling sukar. Biasanya digunakan untuk pengiriman data dalam jumlah yang banyak dan dalam kecepatan tinggi. Merupakan suatu teknik modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap tidak berubah. Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Pendekatan skema pengkodean pemetaan dari bit data tidak kembali ke level 0, NRSL. 0 sama dengan tingkat tinggi, 1 sama dengan tingkat rendah, tidak kembali ke 0 terbalik, NRZI. 0 sama dengan tidak ada transisi di awal interval waktu 1 bit. 1 sama dengan transisi pada awal interval bipolar AMI. 0 sama dengan tidak ada sinyal garis. 1 sama dengan tingkat positif atau negatif.
secara bergantian untuk yang berturut-turut pseudoternary 0 sama dengan level positif atau negatif. Secara bergantian untuk 0 berturut-turut 1 sama dengan tidak ada sinyal garis Manchester 0 sama dengan transisi dari tinggi ke rendah di tengah interval 1 sama dengan transisi dari rendah ke tinggi di tengah interval Manchester. Diferensial selalu transisi di tengah interval 0 sama dengan transisi pada awal interval 1 sama dengan tidak ada transisi di awal interval B8ZS sama seperti AMI bipolar. Kecuali bahwa setiap string 80 diganti dengan string dengan doa pelanggaran kode HDB3 sama seperti AMI bipolar. Kecuali bahwa setiap string 40 diganti dengan string dengan satu pelanggaran kode gambar 5.2 format penkodean sinyal digital non-return to zero level (NRSL) tidak kembali ke 0 NRZ. Kode yang mengikuti strategi ini berbagi properti bahwa level tegangan konstan selama interval bit. Tidak ada transisi, tidak kembali ke tingkat tegangan 0. Misalnya, tidak adanya teknologi dapat digunakan untuk mewakili biner 0, dengan tegangan positif digunakan untuk mewakili biner 1. Lebih umum, tegangan negatif mewakili satu nilai biner dan positif mewakili yang lain. Kode terakhir ini, yang dikenal sebagai non-return to zero level (NRSL), diilustrasikan pada gambar 5.2 gambar 5.3 yang perbandingan kepadatan spektral dari berbagai skema pengkodean. Pada gambar, frekuensi dinormalisasi ke kecepatan data. Sebagian besar energi dalam sinyal NRZ dan NRZI berada di antara DC dan setengah kecepatan bit. Biner multilevel teknik pengkodean biner bertingkat mengatasi beberapa kekurangan dari kode NRZ. Kode-kode ini menggunakan lebih dari sinyal 2 level. Dua contoh ini skema diilustrasikan pada gambar 5.2, bipolar AMI, inversi tanda alternatif, dan pseudoterner. Dalam kasus skema bipolar AMI, biner 0 diwakili oleh tanpa garis sinyal, dan biner 1 diwakili oleh pulsa positif atau negatif. Bifase ada seperangkat teknik pengkodean lain yang terlihat dalam istilah bifase, yaitu mengatasi keterbatasan kode NRZ. Dua dari teknik ini, Manchester dan diferensial Manchester, yang umum digunakan. Manchester, transisi mid-bit hanya digunakan untuk menyediakan pencatatan jam kerja. Pengkodean dari 0 diwakili oleh adanya transisi pada awal periode bit, dan 1 ditunjukkan oleh tidak adanya transisi pada awal periode bit. Diferensial Manchester memiliki keuntungan tambahan menggunakan pengkodean diferensial. Semua teknik bifase membutuhkan setidaknya satu transisi per bit waktu dan mungkin memiliki sebanyak 2 transisi. Gambar 5.4 tingkat kesalahan bit teoretis untuk berbagai skema pengkodean tingkat modulasi ketika teknik pengkodean sinyal digunakan. Perbedaan yang perlu dibuat antara kecepatan data dinyatakan dalam bit per detik, kecepatan modulasi dalam baud. Situasi ini diilustrasikan pada gambar 5.5 yang menunjukkan transmisi aliran biner pertama pada kecepatan data 1 megabit per detik menggunakan NRZI dan Manchester. Tabel 5.3 laju transisi sinyal normalisasi dari berbagai skema pengkodean sinyal digital. Contoh 5.2 untuk string biner 11 bit 010011000011. Gambar 5.2 jumlah transisi untuk skema pengkodean yang
Dibahas dalam bagian ini adalah teknik perebutan scrambling adalah teknik yang tidak menambah jumlah bit dan memberikan sinkronisasi dua teknik pengacakan yang umum digunakan dalam layanan transmisi jarak jauh B8ZS dan HDB3. Skema pengkodean bipolar dengan substitusi 80 B8ZS biasanya digunakan di Amerika Utara. Skema pengkodean berdasarkan bipolar AMI, bahwa kelemahan kode AMI adalah string yang panjang 0 dapat menghasilkan hasil akhir. Skema pengkodean yang umum digunakan di Eropa dan Jepang dikenal sebagai kode High Density Bipolar 3 Zeros HDB3, tabel 5.4. Seperti sebelumnya, ini berdasarkan penggunaan pengkodean AMI. Dalam hal ini, skema pengganti string 40 dengan urutan yang isi 1 atau 2 pulsa. Dalam setiap kasus, 0 ke 4 diganti dengan kode. Gambar 5.6 aturan encoding untuk B8ZS dan HDB36. Data digital. Sinyal analog ada 3 teknik pengkodean atau modulasi dasar untuk mentransformasikan data digital menjadi sinyal analog. Seperti diilustrasikan pada gambar 5.7, amplitudo shift keying, ASK, frekuensi shift keying, FSK, dan fase shift keying, PSK. Dalam semua kasus ini, sinyal yang dihasilkan bandwidth yang berpusat pada frekuensi pembawa. Syarat-syarat pembawaan mengacu pada frekuensi kontinu yang mampu dimodulasi atau terkesan dengan sinyal kedua, pembawa informasi. Penguncian pergeseran amplitudo dalam ASK. Dua nilai biner diwakili oleh dua amplitudo yang berbeda dari frekuensi carrier. Umumnya, salah satu amplitudo adalah 0, yaitu satu digit biner diwakili oleh kehadiran pada amplitudo konstan dari pembawa, yang lain tidak adanya pembawa. Gambar 5.7a. Sinyal yang ditransmisikan yang dihasilkan untuk 1 bit waktu adalah kunci pergeseran frekuensi. Bentuk FSK yang paling umum adalah FSK biner, BFSK, di mana dua biner nilai diwakili oleh dua frekuensi berbeda di dekat frekuensi pembawa. Gambar 5.7b. Sinyal yang ditransmisikan yang dihasilkan untuk 1 waktu bit adalah gambar 5.8 menunjukkan contoh penggunaan BFSK untuk operasi duplex penuh melalui garis kelas suara. Angka tersebut adalah spesifikasi untuk Bell System 108 modem seri. Ingatlah bahwa garis-garis suara akan melewati frekuensi dalam kira-kira kisaran 300 hingga 3400 Hz. Dan duplex penuh itu berarti bahwa sinyal ditransmisikan dalam kedua arah secara bersamaan. Sinyal yang lebih efisien bandwidth, tetapi juga lebih rentan terhadap kesalahan, adalah beberapa FSK, MFSK, di mana lebih dari 2 frekuensi yang digunakan. Pada kasus ini setiap elemen pensinyalan mewakili lebih dari 1 bit. Sinyal MFSK yang ditransmisikan untuk sinyal elemen satu waktu dapat didefinisikan sebagai berikut. MFSK T sama dengan ACOS 2 pi fit 1 IM phase shift keying PSK di PSK.
Fase sinyal pembawa digeser untuk mewakili data. PSK2 tingkat skema paling sederhana menggunakan dua fase untuk mewakili dua digit biner, gambar 5.7C, dan dikenal sebagai penguncian pergeseran fasa biner. Sinyal yang ditransmisikan yang dihasilkan untuk waktu 1 bit adalah